Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Dini serta Bu Lisa selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran tari dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis penilaian dalam pembelajaran tari abad ke-21. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Yudianata Mitriaviani dengan NIM 12076240007. Saya Ardelia Putri Febrianti dengan NIM 12076240009. Saya Cindy Listina Agustin dengan nomor NIM 120762024. Saya Mutiara Salsabila dengan nomor NIM 12076240019. dan saya Zahra Nabila Rosadi dengan NIM 12076240040. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hakikat penilaian dalam pembelajaran tari. Pengertian penilaian dalam pembelajaran tari adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana oleh pendidik untuk mengumpulkan, mengolah, dan memahami mengenai kemampuan peserta didik, serta menampilkan gerakan tari. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir pertunjukan, tetapi juga memperhatikan proses belajar yang dilalui peserta didik, seperti latihan gerakan, aktivitas kerja dalam kelompok, serta pemahaman terhadap makna atau pesan yang terkandung dalam tari. Boleh Hakikat penilaian dalam pembelajaran tari. Dalam pembelajaran seni, khususnya tari, penilaian bersifat komprehensif karena melibatkan 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, efektif, fisikomotor. Kognitif itu pemahaman konsep tari, sejarah tari, dan makna gerak tari. Afektif itu sikap, apresiasi, disiplin, dan rasa percaya diri. Fisikomotor itu keterampilan gerak, teknik, ekspresi, dan penguasaan tubuh. Next, selanjutnya. B. Tujuan penilaian dalam pembelajaran tari. Penilaian dalam pembelajaran tari memiliki beberapa tujuan, yaitu mengetahui perkembangan kemampuan siswa dalam menguasai teknik dan ekspresi tari, membangun umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki proses belajar, mengukur kecapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mendorong kreativitas dan ekspresi siswa dalam berkarya seni tari, menjadi dasar pengambilan keputusan pembelajaran oleh guru. Dalam pembelajaran seni tari, siswa perlu menguasai keterampilan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, yang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua itu creativity dan innovation, kreativitas dan inovasi, communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi. Slide selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih Ayudia. Selanjutnya materinya itu assessment for learning. Assessment adalah komponen penting dari proses belajar mengajar. Assessment for learning, assessment is learning, dan assessment of learning adalah 3 pendekatan yang memungkinkan guru mengumpulkan bukti dan membuat penilaian tentang kompetensi siswa. Ketiga pendekatan itu penting untuk dipahami dan dikenali kontradiksi di antaranya. Pemahaman itu akan membuat guru mampu memutuskan kapan dan mengapa pendekatan itu. Selanjutnya, tujuan penilaian formatif dalam pelatihan atau pembelajaran tari. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan menari secara berkelanjutan, yaitu penilaian formatif bertujuan meningkatkan keterampilan menari peserta didik. Lalu yang kedua ada memantau kemampuan dan mengidentifikasi kelemahan peserta didik.
Penilaian formatif berfungsi untuk memantau perkembangan peserta didik dan mengetahui bagian yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu mendorong kemandirian belajar di luar kelas. Penelitian di program studi tari di Universitas Jawa Barat, Indonesia, menemukan bahwa catatan evaluasi dosen dalam format penilaian harian diberikan kepada mahasiswa sebagai referensi untuk memperbaiki kelemahan masing-masing. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback yang dapat ditindaklanjuti. Umpan balik sangat penting bagi perkembangan peserta didik sebagai penari. Selanjutnya, tujuan penilaian formatif dalam pelatihan atau pembelajaran tari. Yang kelima, memperbaiki proses pengajaran guru. Penilaian formatif bertujuan untuk memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar siswa. Selanjutnya ada peran guru dalam memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai motivator melalui umpan balik konstruktif. Yang kedua meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga memberikan umpan balik yang tepat waktu dan spesifik. Lalu ada contoh penerapannya. Yang pertama itu umpan balik lisan langsung saat praktik bentuk umum dalam pembelajaran praktik seperti seni tari dan pendidikan jasmani. Umpan balik diberikan selama proses berlangsung, misalnya saat guru menilai gerakan dalam latihan dan memberikan komentar langsung kepada bagian tertentu. Yang kedua, umpan balik tertulis, kuis dan tes pendek. Guru melaksanakan kuis atau tes singkat sekitar 15 menit di awal pertemuan berikutnya, seminggu setelah pemberian materi. Lalu ada metode feedback partner atau umpan balik berpasangan. Menerapkan metode feedback partner di mana siswa secara berpasangan saling memberikan umpan balik tertulis maupun lisan dalam kegiatan kelompok. Yang keempat ada umpan balik berbasis pengamatan, portofolio, dan observasi minat bakat untuk mendeteksi dan memberikan umpan balik terkait minat dan bakat siswa. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada assessment of learning. Assessment of learning adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Dalam pembelajaran seni tari, penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan menampilkan gerak, ketepatan teknik, ekspresi, serta pemahaman terhadap makna tari. Next. Pentingnya refleksi diri terhadap teknik gerak. Refleksi diri adalah kegiatan menilai kembali kemampuan setelah latihan atau penampilan tari. Melalui refleksi, peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan geraknya, sehingga dapat meningkatkan teknik penguasaan tubuh serta kualitas ekspresi dalam menari. Next. Peran peserta didik. Dalam assessment of learning, peserta didik tidak hanya dinilai, tetapi juga berperan aktif dalam evaluasi. Siswa diharapkan mampu menilai hasil belajar, menerima umpan balik, serta memperbaiki kemampuan menari agar kualitas penampilannya terus meningkat. Selanjutnya, saya akan kembalikan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah assessment as learning. Adalah proses penilaian yang membuat siswa belajar melalui kegiatan menilai. Pada penilaian ini, siswa tidak hanya dinilai oleh guru, tetapi juga melakukan refleksi diri untuk mengetahui perkembangan, kelebihan, serta kekurangan dalam kemampuan mereka. Baik, next selanjutnya. Penilaian sumatif. Merupakan penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran tari adalah pementasan atau ujian praktik untuk melihat hasil belajar siswa secara keseluruhan. Next slide. Selanjutnya penilaian hasil yang dilakukan untuk mengukur pencapaian akhir siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan menentukan nilai akhir siswa. Next slide. Kriteria penilaian. Dalam tari digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan gerakan dengan benar,
beberapa aspek yang dinilai antara lain ketepatan gerakan, posisi tubuh, serta kesesuaian dengan irama dan tempo. Next slide. Adapun instrumen penilaian dalam pembelajaran tari. Yang pertama itu rubrik. Penilaian dalam pembelajaran tari seperangkat kriteria dan standar yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Biasanya kan untuk menilai kualitas kinerja atau hasil kerja siswa secara sistematis. Dalam artikel ini, rubrik penilaian didefinisikan sebagai seperangkat kriteria dan standar yang terhubung dengan tujuan pembelajaran untuk mengevaluasi performa belajar peserta didik. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, dalam instrumen penilaian dalam pembelajaran tari itu ada lembar observasi dalam pembelajaran tari, di mana lembar observasi yaitu instrumen penilaian digunakan guru atau penilai untuk mengamati secara langsung perilaku, sikap, atau keterampilan siswa berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam suatu daftar atau pedoman observasi. Ada pula jurnal yang mengatakan hal tersebut. Di dokumen tersebut dijelaskan bahwa penilaian observasi adalah teknik penilaian dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung dengan bantuan pedoman observasi berisi aspek-aspek yang diamati. Bisa di next. Selanjutnya ada peran penilaian dalam mendukung pembelajaran tari abad ke-21. Yang pertama ada creativity. Penilaian dalam pembelajaran tari abad 21 mendukung pengembangan kreativitas siswa melalui evaluasi proses dan hasil karya. Kreativitas dikembangkan melalui tahap mencari ide, kolaborasi, menyusun, dan penyajian. Ada pula peran-peran penilaian dalam kreativitas, yaitu penilaian untuk kerja menilai kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi gerak tari. Ada juga evaluasi kelompok, serta instrumen tertulis dan penugasan pendukung kompetensi seperti 4C. Bisa di next. Yang kedua, ada collaboration. Penilaian dalam pembelajaran tari abad 21 mendukung kolaborasi siswa melalui evaluasi kerja kelompok, pembagian peran, dan kerjasama tim. Penilaian dilakukan dengan observasi dan angket untuk mengukur kemampuan kolaborasi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu P5. Ada pula penilaian dalam kolaborasinya, yaitu observasi menilai partisipasi aktif dan sinergi kelompok. Kedua, ada angket dan tes mengukur adaptasi peran serta kolaborasi dalam model jigsaw. Yang ketiga ada penilaian refleksi mendukung internalisasi nilai karakter melalui kolaborasi. Bisa di next. Ada pula yang ketiga itu communication. Penilaian berperan penting dalam abad ke-21 untuk mendukung keterampilan komunikasi siswa melalui evaluasi ekspresi, gerak, diskusi kelompok, dan refleksi verbal non-verbal. Peran penilaian dalam kolaborasi yaitu observasi gerak tari menilai tubuh sebagai media komunikasi dengan fokus keindahan, norma sosial, dan ekspresi gagasan percaya diri. Yang kedua, refleksi dan evaluasi dari mengukur kemampuan mengemukakan ide tari. Yang ketiga, penilaian autentik mendukung interaksi guru maupun siswa. Bisa di next. Dan yang keempat ada critical thinking. Untuk mengembangkan berpikir kritis, siswa melalui analisis gerak, memecahkan masalah koreografi, dan refleksi mendalam terhadap karya tari. Instrumen seperti observasi, tes portofolio memungkinkan guru memantau kemampuan siswa mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, serta membuat keputusan kreatif dalam proses tari. Peran penilaiannya ada observasi proses saintifik menilai koordinasi tubuh dan penyesuaian unsur tari. Yang kedua ada model problem-based learning, mendorong siswa menganalisis masalah koreografi dengan lembar observasi dan angket. Dan yang ketiga, evaluasi multiple intelligence, menilai refleksi siswa terhadap kekuatan kelemahan karya tari, mendukung adaptasi secara cepat di era digital. Bisa di next. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi jenis penilaian dalam pembelajaran tari abad ke-21.
Penilaian dalam pembelajaran tari memiliki peran penting untuk mengukur dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Assessment for learning digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki teknik dan ekspresi gerak. Assessment as learning menekankan refleksi diri siswa hingga mereka dapat memahami kelebihan dan kekurangan dalam belajar. Sementara itu, assessment of learning dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai capaian siswa melalui pertunjukan, ujian praktik, atau portofolio. Ketiga jenis penilaian tersebut Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran tari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.